Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Opting. Kemarin kita sudah belajar mengenai jurnal umum mulai dari tanggal 3 hingga tanggal 16 April 2019. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan transaksi praktek ujian kompetensi keahlian perbankan syariah ini. Kita langsung lanjut di tanggal 17 April 2019. Itu ada transaksi penyetoran dari PT Perak sebesar 5.950.000 secara tunai yang akan digunakan untuk membayar bagi hasil dari pembiayaan musyarakah. Sehingga dari sini kita dapat lihat bahwa akun yang muncul di sini adalah akun kas karena menggunakan uang tunai, dan akun yang satu lagi yaitu bagi hasil pembiayaan musyarakah. Nah, sekarang kita tentukan mana yang masuk debit dan mana yang masuk ke kredit. Yang masuk ke posisi debit adalah tentu saja kas, yaitu kas untuk uang tunai karena kita menerimanya. Sedangkan yang masuk ke kredit adalah bagi hasil pembiayaan musyarakah. Seperti itu, mari kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada tanggal 18 April 2019. Kita lihat di sini. Pada tanggal 18 April terjadi penyetoran sejumlah dana dari PT Jaya secara tunai sebesar Rp27.550.000. Digunakan untuk membayar angsuran pembiayaan murabahah dan margin murabahah. Nah, di sini yang akan muncul akunnya, yang pertama adalah kas karena berupa uang tunai, dan yang kedua adalah margin. Margin ini terbagi menjadi dua, yaitu margin murabahah tangguhan dan margin keuntungan murabahah. Kenapa seperti itu? Karena pada saat awal pembuatan akad, bank sudah mencatat keuntungannya berupa margin tapi masih dalam bentuk ditangguhkan atau masuk ke akun margin murabahah tangguhan. Jadi ketika bank menerima uang marginnya tersebut, maka margin murabahah tangguhannya akan berkurang dan akan masuk ke akun margin keuntungan murabahah. Seperti itu. Kemudian akun yang kedua yaitu piutang murabahah karena digunakan untuk membayar angsuran murabahah, sehingga piutang murabahah akan berkurang. Seperti itu. Sekarang kita analisis terlebih dahulu mana yang masuk ke bagian debit dan mana yang masuk ke bagian kredit. Ini saya kopikan dulu tanggalnya. Nah, seperti kita ketahui tadi, ada dua akun yang akan masuk ke debit dan ada dua akun yang masuk ke bagian kredit, karena bagian debit dan bagian kredit harus seimbang. Seperti itu. Nah, di bagian kas ini yang pertama kan bertambah sehingga masuk ke posisi debit. Kas di bagian debit. Kemudian tadi ada piutang murabahah. Piutang murabahahnya itu berkurang. Piutang masuk ke kelompok harta. Saat harta berkurang masuk ke kredit, sehingga piutang berkurang masuk di kredit. Kemudian akun margin ini salah satunya masuk di debit, salah satunya masuk di kredit. Nah, untuk margin itu menggunakan patokan rumus dari pendapatan. Saat pendapatan bertambah masuk di kolom kredit, sehingga saat berkurang masuk di kolom debit, yaitu margin murabahah tangguhan. Sehingga yang terakhir yang masuk ke kredit yaitu margin keuntungan murabahah. Lihat dulu kodenya. Kemudian uangnya berapa? Nah, uangnya yang kas 27 juta. Kemudian margin murabahah tangguhannya 550.000.
Kemudian piutangnya 27 juta. Margin keuntungannya 550.000. Sekarang kita masukkan kodenya. Margin murabahah tangguhan, kodenya 114. Kemudian piutang murabahah 113. Margin keuntungan murabahah 413. Oke, sampai di sini semoga kalian paham. Mari kita lanjutkan ke transaksi di tanggal selanjutnya. Di sini ada transaksi akad kerjasama murabahah dari Bank Muamalah dengan Bapak Syaifuddin selaku nasabah Bank Muamalah untuk membeli mobil Innova dengan harga beli 375 juta, margin 75 juta, sehingga harga jual ke nasabah adalah 450 juta dan diangsur selama 2 tahun. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah pada tanggal sebelumnya kita sudah membeli barang. Pada tanggal 11 April kita sudah membeli mobil Innova seharga 375 juta. Sehingga pada transaksi ini persediaan aset murabahah akan berkurang karena dibeli oleh Bapak Syaifuddin. Nah, kemudian akun yang akan berubah lagi yaitu piutang murabahah dan margin murabahah tangguhan. Kenapa piutang murabahah? Karena akad ini adalah akad kredit atau akad angsuran untuk pelunasannya di waktu 2 tahun. Kemudian kenapa ada margin murabahah tangguhan? Karena bank pasti mendapatkan margin dari penjualan tersebut, tapi marginnya belum diterima di awal, tapi dibayar secara mengangsur selama 2 tahun, sehingga muncul akun margin murabahah tangguhan. Nah, saya tuliskan dulu di sini ya tanggalnya. Kemudian akun yang akan berada di posisi debit adalah akun piutang murabahah. Kenapa akun piutang murabahah? Karena piutang masuk ke dalam kelompok harta, sehingga saat piutang bertambah akan masuk di bagian debit. Kita tuliskan piutang murabahah, kodenya 113. Nah, di sini besarannya berapa? Berapa besaran piutang murabahah? Besaran piutang murabahah yaitu harga beli barang, yaitu harga jual bank kepada nasabah, yaitu sebesar 450 juta. Kemudian yang berada di posisi kredit yaitu akun persediaan aset murabahah, karena persediaan aset murabahah tadi harus berkurang. Sebesar berapa? Sebesar harga beli barangnya yaitu 375 juta. Kemudian yang ketiga yaitu akun margin murabahah tangguhan, karena margin saat bertambah masuk di posisi kredit di sebesar 75 juta. Nah, sekarang kita tuliskan kodenya margin murabahah. Kita lanjutkan transaksi selanjutnya. Pada tanggal 23 April, Tuan Gofur menyetorkan uang tunai sebesar 4.550.000 untuk membayar bagi hasil pembiayaan mudharabah. Nah, dari sini yang akan muncul adalah 2 akun.
akun, yaitu akun kas dan bagi hasil pembiayaan mudharobah. Di sini dapat kita lihat bahwa akun kasnya bertambah di posisi debit dan bagi hasil pembiayaan mudharobah bertambah di posisi kredit. Mari kita tuliskan. Bagi hasil pembiayaan mudharobah, kodenya 411. Nah, selanjutnya pada tanggal 24 April 2019, Nyonya Nurul menyetorkan uang tunai sebesar 65 juta untuk membuka rekening baru deposito mudharobah. Nah, transaksi ini dapat kita lihat bahwa berupa uang tunai kas di posisi debit dan deposito mudharobah bertambah di posisi kredit sebesar 65 juta. Jangan lupa ya, deposito mudharobah ini masuk ke kelompok dana sirkah temporer sehingga saat bertambah masuk di posisi kredit. Mari kita tuliskan. Kita lihat kode deposito 313. Oke, kita lanjutkan transaksi selanjutnya. Nah, transaksi selanjutnya yaitu Tuan Rifki mengambil uangnya sebesar 30 juta. Nah, kita lihat di sini. Untuk transaksi yang bentuknya seperti ini merupakan transaksi giro. Transaksi giro wadiah, maksudnya giro wadiah. Kenapa? Karena di sini ada tulisan atas penyerahan cek. Nah, jadi jenis tabungannya adalah giro wadiah. Seperti itu ya. Walaupun di sini tidak dituliskan dia pakainya tabungannya jenisnya apa, tapi ini dia pakainya giro wadiah. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Mengambil sejumlah uang 30 juta secara tunai pada tanggal 26 April 2019. Nah, kita tuliskan 26. Giro wadiah kodenya 212. Oke, kita lanjutkan. Masih ada 2 transaksi lagi, yaitu pada tanggal 27 April Bank Muamalah membayar gaji karyawan sebesar Rp7.500.000. Kita tuliskan dulu 27 April. Nah, di sini adalah membayar sehingga kasnya perusahaan berkurang di posisi kredit, kemudian membayar gaji karyawan. Gaji itu termasuk ke dalam beban gaji. Kasnya sebesar Rp7.500.000. Kodenya beban gaji karyawan adalah 511. Kemudian transaksi selanjutnya masih pada tanggal 27 April, Bank membayar sewa kantor sebesar Rp3.500.000. Di sini masih sama.
di mana kasnya berkurang dan sewa kantor masuk ke kategori beban. Jangan lupa di bagian bawah sendiri saat transaksi selesai dijumlahkan dengan cara menggunakan rumus penjumlahan, yaitu rumus sum. Penulisannya adalah sama dengan kurung buka blok yang akan kalian jumlahkan, yaitu D50 sampai dengan bagian atas ini transaksi pertama kali. Dan ulangi ya, D8 sampai dengan D50 tadi. D50, kemudian di kurung tutup dan di enter. Oh, maaf. Ini lupa ditutup. Saya ulangi saja ya. Saya ulangi. Untuk menjumlahkan menggunakan rumus sum, yaitu ketik sama dengan sum kurung buka, kemudian blok dari D8 hingga D50, kemudian kurung tutup dan di enter. Ini dikopikan ke bagian kredit. Jumlahnya harus sama. Di sini 1.115.323.500 rupiah, jumlahnya sama, sehingga pembuatan jurnal umum ini sudah betul dan dapat kita lanjutkan ke buku besar. Nah, sebelum kita masuk ke buku besar, saya akhiri dulu untuk hari ini. Tetap semangat, buatlah jurnal. Semoga nanti saat kalian mengerjakan ujian kompetensi kalian dapat berjalan dengan. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.